PFN. Menurut Kak Marsha sendiri, Ivan Seventeen yang jadi PFN, yang jadi dirut PFN ini seperti apa tanggapannya? Kita tentu belum bisa banyak berkomentar. Anak saya. Abang bentar nak. Ya, ya mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya untuk Ivan Seventeen sebagai diangkat menjadi dirut PFN. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat untuk Pak Aswendi Bening, Ibu Yesi Gusman sebagai senior aktor yang juga duduk sebagai komisaris di Pusat Film Negara di PFN. Kalau ditanya bagaimana tanggapannya, kita tentu belum bisa terlalu banyak berkomentar karena kan kita juga harus menunggu hasil. Kita juga harus memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bekerja, ya. Gitu. Kalau ditanya bagaimana tanggapan, artinya begini. Tentu pasti kita tahu banyak orang yang memiliki kapabilitas dan kompeten gitu ya di bidang perfilman, tetapi bukan berarti orang yang bukan berasal dari industri film pun tidak bisa mengelola PFN gitu, karena bisa jadi orang yang berlatar belakang berbeda tetapi punya pengalaman yang baik, punya komitmen, punya kecintaan, bisa jadi dia bisa memberikan solusi-solusi yang juga visioner gitu, yang out of the box. Nah itu yang kita harapkan. Karena apa? Karena PFN ini sangat penting gitu. PFN ini punya peran yang sangat strategis dan krusial di dalam ekosistem perfilman nasional. Jadi memang kita berharap tentu siapapun orangnya, dia punya komitmen penuh, bersungguh-sungguh, cepat beradaptasi dengan pelaku dan juga segala tantangan yang ada di dalam industri film nasional. Ya. Film nasional ini pertumbuhannya sangat baik, bahkan kita setelah artinya pasca pandemi ya, di tengah waktu pandemi itu kan film itu terdampak, adalah salah satu sektor industri yang terdampak paling besar karena dari hulu ke hilir gitu, karena film itu kan nggak bisa dikerjakan sendiri, kerja kolektif. Jadi syutingnya tidak bisa, bioskopnya juga tutup, tapi resiliensi dari pekerja film itu luar biasa. Yang kita takutkan film mati gitu ya, industri waktu itu kan bioskop hampir tutup, kita menghadap kepada Bapak Presiden, kita meminta gitu ya, memang bioskop dibuka, kita minta ada dana pen segala macam untuk bangkit perfilman dan maksudnya walaupun mungkin semuanya tidak berjalan sempurna gitu, tapi alhamdulillah kita lihat faktanya dari penonton film Indonesia meraih jumlah penonton yang tidak pernah diraih jumlahnya saat sebelum pandemi. Jadi kita bisa melihat resiliensi dari pekerja film gitu ya, artinya with or without anything they will survive gitu ya. Apalagi kalau negara betul-betul hadir, apalagi kalau didukung dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang konstruktif gitu, yang sangat berpihak untuk industri film. Pasti saya yakin gitu film punya masa depan yang baik dan film bisa menjadi salah satu aset bangsa gitu ya, investasi kebudayaan yang besar dampaknya untuk Indonesia gitu. Jadi kita nggak bisa menganggap sebelah mata. Film ini sepenting ibaratnya olahraga dan lain sebagainya, film ini sama pentingnya gitu, bisa membawa nama bangsa di kancah internasional. Tinggal bagaimana kita mau nggak gitu, kita mau nggak bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi untuk bisa mencapai itu. Tentu saya juga berharap gitu ya, dengan misalnya ada PFN, bisa aktif PFN itu juga kan nggak gampang loh. Artinya mereka juga, PFN ini kan bagian dari BUMN, badan usaha milik negara, yang juga butuh suntikan dana yang cukup untuk bisa berkembang ya gitu. Dan aset-aset PFN ini banyak, cukup besar gitu. Saya pernah melihat, saya beberapa kali kunjung ke sana, berapa kali kita melakukan kolaborasi. Saya juga pernah sharing my idea tentang film di sana. Saya pernah sharing ide saya mengenai bioskop rakyat di PFN gitu ya, di pengurusan sebelumnya. Kita mikirin juga gitu gimana PFN ini punya aset yang besar, bisa hidup, bisa menjadi satu blok ekosistem film dan membantu ekosistem perfilman. Saya tentu berharap juga jadi PFN tuh mungkin tidak menjadi seperti production house lain pada umumnya gitu, tapi mungkin bagus, saya rasa bagus gitu, dan akan terasa manfaatnya kalau PFN juga bisa menjadi bagian daripada kayak lembaga investasi film. Tapi PFN ini mungkin bisa, karena ini ada negara, jadi lebih kepada memproduksi atau bekerja sama ataupun menginvestasikan
kepada film-film yang punya impact terhadap kebudayaan, punya impact terhadap nilai-nilai kebangsaan, bisa membantu mungkin di produksi-produksi khusus yang bisa didorong gitu ya, film Indonesia suatu saat masuk Oscar gitu. Yang gitu, jadi bukan memproduksi film-film yang pada umumnya semua PH tuh memproduksi horor. Ya, tidak perlu PFN untuk produksi horor karena semua PH udah produksi gitu. Tidak perlu PFN untuk produksi film-film misalnya seperti Ipar Adalah Maut karena udah banyak gitu PH-PH lain. Artinya PFN punya potensi yang besar, apalagi negara ada di situ gitu. Jadi kita berharap yang lebih besar untuk PFN. Jadi sebenarnya siapapun yang dipilih gitu ya untuk menjadi dirut, untuk menjadi komisaris, apapun itu, kita akan membantu, kita akan bekerja sama, kita akan terbuka berdiskusi selama memang intinya untuk kemajuan industri film nasional, karena kita memang cinta ya industri ini, kita pingin yang terbaik untuk industri. Tapi adanya seperti saya katakan tadi, pasti orang-orang melihat, artinya di dalam insan film sendiri gitu ya, pasti kan melihat wah gitu banyak orang yang kompeten di bidang film yang punya kapabilitas, yes gitu. Tapi ini kan sudah dipilih, artinya kita juga mungkin ya kita juga baiknya memberikan kesempatan, kita lihat gitu, kita lihat aja kan semua itu kan nggak bisa dijudge, kita tidak bisa menjustifikasi segala sesuatu tuh di depan. Boleh kita mengukur gitu ya, kita melihat wah gitu, tapi ya marilah kita bersama beri kesempatan, kita lihat dan kita berharap, kita bantu untuk supaya bisa achieve gitu our goal, gitu. Achieve membenahi our goal. Ya as long as punya komitmen, as long as belajar, mau beradaptasi, dan di sana juga ada 2 senior yang kita harapkan bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif gitu untuk bisa dikembangkan dan bisa PFN lahir sesuai menjadi seperti yang kita harapkan gitu, dan punya peran yang betul-betul impactful untuk ekosistem perfilman nasional. Oke. Ya. Iya, Kak Marcella. Tadi udah aku jawab, tapi nanti ini ada yang datang, kayaknya harus